Awalnya mungkin dari keluarga kali ya. Hampir 20 tahun gue pakai narkoba. Tapi pada umur 14, gue merasa diri gue selalu kurang. Orang lain selalu lebih beruntung dari gue. Keluarga gue nggak akur dan gue merasa nggak nyaman di rumah, yang akhirnya kita pasti minum-minum. timbul yang namanya kemarahan. Gue selalu menggunakan ganja untuk meredam emosi gue gitu. Saat itu kayaknya nggak salah gitu kalau makin gitu. diajak teman, Mereka mungkin bilang, banci lu, nggak ada nyali lu. Nah, gue orangnya selalu penasaran, ingin coba ini, coba itu, dan akhirnya kemudian meningkat ke sabu. Menjadi kayak superhero banget gitu. kokain, Inex. Obat penenang dosis tinggi. Nyangkut di putau. Tanpa saya sadari, saya sudah ketergantungan. Makin terikat. Tapi begitu sulit untuk keluar dari keterikatan ini. Tapi mau nggak mau saya tetap harus pakai berhubung saya udah terlalu dalam. Jadi ketika gue nggak ada duit untuk beli narkoba, gue mulai keluar itu nyari. ya gue terpaksa nyolong. Pertama mungkin Menjual semua isi barang di rumah. udah nggak bertanggung jawab lagi di rumah. Semuanya habis. Kehadiran saya pun mungkin juga sudah tidak diharapkan. Nggak tahu diri. Dan gue gitu kabur dari rumah, Kepercayaan satu sama lain tuh yang pasti nggak ada. pukulin bandar gue sendiri. Cari mangsa istilahnya lah, mulai dari ngejambret, naik motor, nyolong spion mobil, lakukan tindakan kriminal, sampai akhirnya ya bongkar rumah orang, bongkar kantor orang. apapun gue jual-jualin gitu. Hal-hal yang mungkin kelihatan kecil tapi sebetulnya besar. Bahkan punya pikiran mau jual diri sendiri, tapi siapa yang mau? Nggak ada otak katanya. Gila. Gue ketangkep sama ini polisi dan diproses hukum. Ya keluarga gue yang pasti trauma banget. Dan terus terang saya sangat menyesal aja. Drugs destroy human bodies, takes away the soul. In all the places that we go to, we see the disaster that is caused by drugs abuse. Keluarga menjadi hancur, anggota keluarga tercerai-berai, merebaknya penyakit AIDS, nekat berbuat tindakan kriminal berhubungan dengan penggunaan narkoba. Di Indonesia sendiri, banyak pemuda remaja sudah terjerumus ke dalam jurang penderitaan dan keputusasaan ini. Banyak di antara mereka yang tidak lagi berani melanjutkan hidup mereka karena tidak bisa melepaskan diri dari jerat narkoba. Dan ada juga orang yang bilang bahwa setelah menjadi pecandu, selamanya adalah pecandu. Namun kami yakin sekali bahwa sebenarnya di dalam Tuhan Yesus, jiwa semua pecandu narkoba dapat kembali memancarkan terang kemenangan. Kami juga memegang erat janji Tuhan yang menyatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Misi kami adalah memberitakan Yesus Kristus, menolong dan membina pecandu narkoba, memulai kehidupan yang lebih berarti dan bernilai, menikmati dan mencintai kebebasan sejati di dalam kehidupan yang baru. Setiap staff dan helper breakthrough bekerja dengan giat di dalam Tuhan, bersama dengan para brothers yang menjalani proses penyembuhan. Di tempat ini, para pecandu dipush untuk beribadah setiap pagi, berdoa dan mendalami firman Tuhan, berbakti dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di gereja setiap hari Minggu, membagi kesaksian tentang kasih dan anugerah Tuhan. Para pecandu narkoba bukan hanya dipulihkan, tapi dilatih dan dilengkapi menjadi murid Tuhan dan menjadi terang dan garam. Lebih dari itu, memberi kontribusi bagi keluarga dan masyarakat.
Para brothers di tempat ini mereka belajar disiplin dan juga bagaimana bekerja dengan benar. Dan juga di sisi lain mereka juga mendapat kesempatan untuk memperlengkapi diri mereka dengan berbagai macam keterampilan. Dan juga pada akhirnya juga membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali bekerja di masyarakat dan menjadi kontribusi di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. We hope that when the life of an addict is transformed, it can be a wonderful testimony for God. Saya menyadari saya sudah letih, saya sudah capek gitu. Saya mau lepas dari narkoba. Secara logika, saya pikir nggak akan mungkin saya bisa tinggal di dalam rumah rehab itu. Gitu. Tetap saya berkeras nggak mau. Tapi saya berdoa kembali kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kembali gitu. Gue belajar, gue buka hati. Apalagi bersama brother-brothers di sini kita sama-sama membangun, kita jalan bersama Tuhan. Setiap kita yang ketemu masalah kita bisa melayani satu sama lain, itu merupakan satu sukacita yang baru dalam kehidupan saya. Di tempat ini saya sedang membenahi jiwa saya yang rusak gitu. Setelah gue mengenal Tuhan, gue mengenal kebenaran firman Tuhan yaitu Alkitab yang sering gue baca. Tiba-tiba ada ketenangan. Firman Tuhan itu suatu hal yang sangat indah gitu, suatu hal yang hidup. Gue menemukan sesuatu yang selama ini gue nggak tahu. Ternyata bahwa kita hidup di dunia ini bukan kita hidup antara manusia dengan manusia, tapi ada Tuhan. Dan saya menjerit, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya mau bertobat. Baru bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata itu. Pada waktu Tuhan menyadarkan saya seperti itu, saya percaya Tuhan pasti memampukan saya. Datang kepadanya, kepada Tuhan. Tentu pasti bahwa Tuhan ikut campur dalam kehidupan saya. Yang paling penting dia kasih keselamatan bagi gue. Saya merasa hidup saya jadi berarti dan berguna. Dan gue bisa sembuh sekarang ini juga karena dengan kekuatan saya sendiri, melainkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Perlahan tetapi pasti gitu. Bilang Tuhan tuh ada kepastian. Pada akhirnya pemulihan hubungan keluarga juga jadi semakin baik. Kalau belum berhenti gitu ya, belum kenal Tuhan, gue mungkin masih ada di penjara saat ini. Mungkin gue udah mati karena overdosis, karena drugs. Hanya 2 itu aja kalau nggak kenal Tuhan. Tuhan bekerja buat kehidupan gue. Hidup yang sisa ini sampai gue mati nanti ya untuk Tuhan gitu, ya untuk melayani Tuhan. Jadi kemanapun Tuhan suruh gue pergi, dimanapun awam pekerjaan gue akan jalanin. Karena hanya itu yang bisa gue balikin kepada dia. Karena dia udah terlalu banyak melakukan hal-hal yang baik, melakukan keselamatan bagi diri gue. Jadi sekarang saatnya gitu, gue mau ucap syukur dari segala yang telah gue dapat dalam hidup gue sekarang ini. Pujilah Tuhan untuk perbuatannya yang perkasa. Dulu kami semua adalah pecandu narkoba yang hidup dalam kegelapan. Tapi oleh karena terang yang daripada Tuhan, kami bisa berdiri dengan bangga pada hari ini sebagai anak-anaknya. Saksi-saksi hidup atas kasih Kristus yang begitu besar. Biar ini bisa menjadi kekuatan baru untuk kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.